Saudara sekalian, selamat pagi. Bersua kembali dalam acara renungan singkat pagi hari ini. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk mulai pagi ini memperhatikan dari kisah seorang hakim di zaman Perjanjian Lama dari kitab Hakim-Hakim yang bernama Gideon. Dan pagi ini saya ingin mulai dengan seri 1 yang saya beri tema kesulitan dan fakta-fakta yang menghancurkan iman kepercayaan. Teksnya diambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara sekalian, kisah yang kita baca tadi berhubungan dengan situasi zaman itu, yaitu zaman hakim-hakim, di mana orang Israel hidup dalam situasi yang sangat tertekan, dibuat sangat menderita dan sengsara oleh perilaku bangsa yang sedang menjajahnya, yaitu bangsa Midian. Pada saat orang Israel sudah menanam berbagai macam tanaman, kemudian setelah itu belum sampai masa panen pun orang Midian datang dengan ternaknya yang jumlahnya seperti belalang dan juga unta-unta mereka yang kemudian meluluh lantakkan semua ladang pertanian yang sudah ditanam oleh orang Israel. Orang Israel begitu sangat menderita, merana karena kemiskinan dan kesusahan yang dialami akibat dari perbuatan perilaku orang-orang Midian yang merasa lebih dominan. Dan kemudian semua ini disadari oleh orang Israel bahwa alasannya adalah karena orang Israel berubah setia, meninggalkan Tuhan yang mengasihi mereka, bahkan berpaling dan menyembah berhala Baal. Kemudian dalam situasi itu mereka menjerit, mencoba mencari Tuhan, berseru dan mohon pertolongan. Kemudian Tuhan yang penuh kasih itu mengirimkan seorang yang bernama Gideon yang tadi kita baca kisahnya. Lalu awal dari kisah itu adalah bahwa Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi dari orang Midian. Kalau tidak dirampas orang Midian dan makin celakalah mereka. Malaikat itu berkata kepadanya, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Kata-kata itu mengganggu Gideon. Apa artinya kata-kata itu? Lalu dia berkata, Tuanku, kalau Tuhan mengasihi kami, mengapa semuanya ini terjadi? Mengapa kami dibuat begitu menderita dan sengsara? Mengapa semua petaka ini kami alami? Di manakah Tuhan yang dikisahkan oleh nenek moyang kami yang katanya dulu menuntun mereka dari Mesir, yang katanya membuat banyak keajaiban dan luar biasa Tuhan berkarya. Tapi mengapa sekarang ini Tuhan membuang kami? Lalu saudaraku, malaikat itu berkata, aku mengutus kamu. Dengan kekuatanmu yang ada, engkau akan bisa melepaskan bangsa Israel dari cengkeraman orang Midian. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Gideon itu adalah bahwa imannya, bahwa semua yang didengar dari orang tua tentang sejarah Alkitab, tentang sejarah suci, tentang kisah karya Allah, itu dikalahkan oleh fakta-fakta penderitaan yang dialami. Oleh kemiskinan, walaupun sesungguhnya kalau kita baca dalam kisah ini di ayat 26 sampai 27, saudaraku, sebenarnya Gideon itu berasal dari keluarga yang relatif kaya. Punya lembu-lembu dan bahkan punya 10 pembantu. Tapi saudaraku, fakta yang sulit itu kemudian mengalahkan iman, menghancurkan kepercayaan.
Belum lagi tadi dalam bacaan kita dia berkata, bukankah aku ini dari kaumku yang paling kecil dan aku bahkan yang paling muda dari antara semuanya itu. Siapa percaya kepadaku? Siapa mau menolong aku? Aku tidak berdaya. Saudaraku, sekali lagi dua hal. Pertama, kesulitan-kesulitan yang dihadapi menghancurkan kepercayaan, dan juga fakta dia melihat bahwa kaumnya kecil, bahwa dia masih muda, kemudian dia merasa tidak berdaya, tidak ada orang yang akan memberi dukungan terhadap apa yang malaikat itu katakan. Tapi saudaraku yang luar biasa, kalau besok kita sampai ke kisah berikutnya, kita tahu bahwa ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Gideon, bukan karena memang Gideon hebat, tapi karena Tuhan yang luar biasa. Yang ingin kita renungkan pagi ini, saudaraku, adalah bahwa dalam hidup ini kadang-kala ada kesulitan, ada kepahitan, ada kemiskinan, ada berbagai persoalan yang menyesakkan hati, yang membuat air mata berlinang. Yang saya ingin katakan, jangan sampai kesusahan, kesulitan, dan linangan air mata menghancurkan iman kita. Karena kadang-kala waktu yang seperti itu justru kita diuji menjadi kuat. Kita harus tetap percaya. Jangan juga fakta-fakta di sekitar kita, siapa kita, orang biasa, tidak berpendidikan, orang yang tidak punya kedudukan dan sebagainya. Jangan juga itu membuat kita kecil dan lemah. Mari kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memelihara kita, yang sanggup memberi solusi di saat kesulitan dan persoalan datang. Mari kita percaya dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan, mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Jangan sampai kesusahan justru mematikan iman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita terus beriman dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami bersama-sama merenungkan sejenak belajar dari Gideon. Dan Tuhan memberkati kami di saat-saat situasi yang kami hadapi sekarang ini. Ada Omikron yang masih merajalela, bahkan berbagai kegiatan harus dibatasi dengan sangat ketat. Gereja harus melakukan ibadah secara online dan berbagai situasi yang dialami oleh banyak orang. Pandemi ini membuat begitu banyak penderitaan. Tuhan, kami berdoa supaya kesusahan ini justru makin menguatkan iman percaya kami, bersandar pada tangan yang kekal. Tuhan menolong kami untuk tidak melihat fakta dan kemudian menghilangkan iman, tapi melihat Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata iman dan mempercayai Tuhan dengan segala kesungguhan. Berkatilah kami semua hari ini dan berkatilah upaya-upaya pemerintah mengatasi pandemi. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudaraku.